Selamat pagi pemirsa, kini Berita Lampung kembali hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Mual muntah setelah habis makan apa? Makan nasi Supono. Ini satu keluarga nih Pak. Jadi kebetulan orang. Ratusan warga di Mesuji dilarikan ke sejumlah rumah sakit karena keracunan makanan nasi Punjungan. Sengketa lahan warga versus perusahaan, warga nyaris bentrok dengan polisi. Pelaku begal motor di Bandar Lampung tewas ditembak polisi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini gagal sandar ya? Ya Allah, anginnya kenceng. Video amatir yang direkam warga ini terlihat kapal Roro KMP Mudik 9 yang akan bersandar justru nyelonong dan menabrak jalur jembatan pejalan kaki atau gangway di Dermaga 2 Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan pada Senin sore. Nahkoda tak dapat mengendalikan olah gerak kapal saat hendak bersandar di Dermaga 2. Akibat kejadian ini, jalur gangway di Dermaga 2 rusak berikut trolling mesin penggerak penumpang pejalan kaki yang menghubungkan keluar masuk ke kapal Roro. Menurut petugas, musibah ini terjadi karena dampak cuaca buruk. Kapal yang mengangkut penumpang dari Pelabuhan Merak, Banten tak terkendali saat akan sandar di Pelabuhan Bakauheni karena arus di bawah laut sedang deras disertai angin kencang. Kencang langsung nahkoda tidak bisa mengendalikan olah geraknya, akhirnya kapal menjegol gangway. Ada kerusakan di sebuah kapal tersebut atau seperti apa Bang? Ada kerusakan di gangway, ada kerusakan sedikit, di kapalnya ada bengkok-bengkok railingnya sedikit, tapi tidak menjadi masalah lah. Ada korban nggak Bang? Untuk korban tidak ada. Kapal sementara kita lakukan jangkar untuk dilakukan penyelidikan lagi. Beruntung tidak ada korban jiwa pada musibah ini. Meski demikian, proses bongkar penumpang dan kendaraan dari KMP Mudik 9 yang menabrak dermaga dialihkan ke dermaga lain. Kerugian akibat kejadian ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dan sementara itu, KMP Mudik 9 harus docking untuk melakukan perbaikan. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Dari Papa Supono. Ini satu keluarga nih Pak. Jadi kebetulan orang kita wilayah kerja Bumi Harapan. Setelah habis Sebanyak 207 orang di Mesuji Senin siang mengalami keracunan makanan. Mereka yang keracunan tidak hanya melanda orang dewasa, namun juga ke anak-anak. Warga yang keracunan makanan ini kemudian dilarikan ke Puskesmas Wai Serdang, Kabupaten Mesuji. Warga yang keracunan makanan umumnya mengalami badan lemas, mual-mual, sering buang air besar, dan muntah-muntah. Menurut petugas medis, setelah dirawat di puskesmas, setelah mengkonsumsi makanan nasi kotak Punjungan dari salah satu warga yang akan menggelar hajatan pesta pernikahan pada tanggal 11 Maret besok. 207 orang dan semua sudah kita tangani. Kita dari Puskesmas Bokoboso jemput bola kepada teman-teman, baik itu dokter, klinik maupun teman-teman bidan yang praktek untuk mencari berapa jumlah data
yang terduga keracunan daripada makanan dari makanan seorang saudara kita atau teman kita yang akan hajatan pada tanggal 11 hari Rabu besok. Ratusan warga yang mengalami keracunan makanan massal ini dirawat tersebar di sejumlah puskesmas, klinik bidan di Mesuji. Hingga berita ini dibuat, mereka yang mengalami keracunan makanan, kondisi kesehatannya berangsur membaik dan tidak ada satupun pasien yang dirujuk ke rumah sakit besar. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Demam berdarah dengue masih mewabah di Lampung Utara. Seperti pantauan pada Senin siang kemarin di Rumah Sakit Umum Daerah Majen Riyakudu, Kota Bumi, Lampung Utara. Ratusan pasien dari berbagai kecamatan di wilayah ini masih menjalani perawatan intensif karena terserang penyakit DBD. Para pasien umumnya menderita demam tinggi lebih dari 3 hari, trombositnya turun dan ditemukan bintik-bintik merah bekas gigitan nyamuk Aedes aegypti. Dari hasil tes darah, para pasien umumnya benar positif menderita DBD. Humas Rumah Sakit Umum Daerah Majen Riyakudu, Kota Bumi, Entina Yanti mengatakan jumlah pasien DBD sejak 3 bulan terakhir terus bertambah. Total pasien yang dirawat di rumah sakit ini mencapai 329. 6 pasien diantaranya terpaksa harus dirujuk ke rumah sakit di Bandar Lampung. Pada umumnya, pasien DBD yang dirawat di rumah sakit ini adalah orang dewasa. 329 dari Januari sampai dengan Maret terhitung sampai dengan hari ini. Itu yang paling banyak pasiennya dewasa atau anak-anak, Bu? Seimbang, dewasa sama ya memang lebih sedikit lebih banyak orang dewasa tapi tidak terlalu jauh selisih. Ada yang meninggal dunia tahu? Alhamdulillah nggak ada. Mana yang sudah ditangani, diobati di sini, alhamdulillah KU-nya baik semua, pulang dalam keadaan sehat. Banyaknya para pasien DBD sempat membuat petugas medis kewalahan. Bahkan para pasien DBD untuk orang dewasa sebagian terpaksa dirawat di ruangan penyakit dalam. Sementara untuk ruangan pasien anak-anak masih cukup menampung. Dalam pencegahan DBD, petugas rumah sakit menghimbau kepada masyarakat agar berperilaku hidup bersih dan tidak membiarkan adanya media yang dapat digenangi air hujan seperti musim saat ini karena akan dijadikan tempat berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Dunia masih ramai dengan kasus infeksi virus corona atau COVID-19 dan virus yang sedang ramai diperbincangkan dunia tersebut kini sudah masuk Indonesia. Penyebaran virus ini tentu dapat dihindari asalkan dapat mendeteksi awal mulanya muncul. Virus corona jenis baru ini memiliki gejala awal yang mirip seperti flu. Dilansir dalam situs Kementerian Kesehatan di laman www.kemenkes.go.id. Ada beberapa ciri-ciri terkena virus corona dan gejalanya pada manusia. Ciri awalnya demam, batuk, sesak nafas atau sulit bernapas dan sakit tenggorokan. Gejala dapat timbul setelah 2-14 hari paparan terhadap virus. Belum ada vaksin atau obat yang terkonfirmasi dapat menghentikan infeksi virus corona. Salah satu pencegahannya yakni berperilaku hidup bersih dan sehat serta membudayakan cuci tangan sebelum makan. Punggungnya, jadi setiap celah-celahnya ini semua bersih. Selesai. Virus corona sebenarnya bukan virus baru di dunia medis. Sejak tahun 2002 lalu, diawali dari virus SARS, kemudian muncul virus MERS di tahun 2012 dan kini menjadi virus corona. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung.